إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Bahagia di dunia dan juga nanti insyaallah taala bahagia di akhirat. Syaratnya mereka harus mengamalkan amalan saleh, amalan yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara manusia yang menyangka dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia memiliki harta yang sangat banyak atau dia memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, sehingga dia lupa untuk mengamalkan amalan saleh yang merupakan sebab utama dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kebahagiaan itu diukur dengan harta yang dimiliki oleh seorang hamba, maka sungguh Qarun adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebaliknya. Justru Qarun menjadi orang yang celaka. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta harta yang Allah berikan kepadanya. Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapatkan harta ini disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Gedung tempat penyimpanan hartanya itu kuncinya dibawa, dipikul oleh orang-orang yang kuat, menunjukkan banyaknya harta dalam rumah itu. Apa yang terjadi? Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Kami tenggelamkan Qarun beserta harta yang ada di dalam rumahnya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong Qarun, dan Qarun tidak termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dia. Demikian pula sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, sehingga dia menyombongkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau pangkat dan jabatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun nikmat yang didapatkan, nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba, harta yang banyak, kesehatan, keluarga, pangkat, jabatan,
Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan yang ada pada kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita sombongkan? Kalau pangkat dan jabatan itu adalah patokan seorang hamba meraih kebahagiaan di dunia, maka sungguh Fir'aun adalah orang yang paling berbahagia yang pernah hidup di muka bumi ini. Saking tinggi dan besarnya pangkat dan jabatannya di waktu itu, sampai dia mengatakan kepada Bani Israel atau kepada kaumnya di waktu itu, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Apa yang terjadi jamaah? Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wahai Musa, tatkala kami membelah lautan untuk kalian. Jadi laut itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dari kalangan Bani Israel. Fa'anjaynakum, maka kami selamatkan kalian wahai Musa. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, ini pengikut Fir'aun. Alu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna pengikut. Alu fulan, keluarga fulan artinya pengikut fulan. Maka dalam kondisi yang seperti itu, wa antum tanzurun, kalian melihatnya, kalian menyaksikannya. Artinya Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membelah lautan, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun yang sedang marah, yang ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Ternyata dia gagal. Berarti pangkat dan jabatan itu bukanlah patokan kebahagiaan seorang hamba. Patokan kebahagiaan seorang hamba disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, segelap dan sehitam apapun lembaran catatan amal kita di masa lalu, jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, kalau kita mau bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita janjinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di kehidupan dunia dan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Syaratnya dia beriman dan beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan untuk mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Disebutkan dalam tafsirnya, kehidupan yang bahagia, rezeki yang halal, atau dia merasakan lezatnya keimanan, lezatnya beramal saleh, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan saleh, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertaubat, itu semua murni dari taufik Allah. Maka kita harus minta taufik itu. Walau bagaimanapun kita ingin menjadi baik, kalau Allah enggak berikan taufik, enggak bisa. Saya mau jadi baik, saya mau jadi soleh, saya mau bertaubat, tapi enggak dapat taufik dari Allah, enggak bisa. Maka kita harus minta, angkat tangan kita, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku taufikmu ya Allah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang saleh. Ya Allah, aku ingin bertaubat kepadamu ya Allah, berikan taufikmu kepadaku, agar aku bisa bertaubat kepadamu, agar aku bisa memperbaiki amalan yang pernah aku lakukan. Semoga aku menjadi hamba yang engkau selamatkan nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surgamu. Kita minta kepada Allah. Ketika dia mengamalkan amalan saleh, beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh, Allah berikan dia kehidupan yang bahagia. Tidak sampai di situ. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas amalan yang mereka kerjakan itu dengan balasan yang jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih nikmat dibandingkan apa yang pernah mereka kerjakan di kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji ini untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah
dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam ayat yang lainnya, walladzina amanu wa amilus salihati, sesungguhnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan dia adalah kebenaran yang datang dari Tuhannya. Kufira anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki kondisi mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh, serta mengikuti apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada Allahu khairan bil abdi." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yasta'miluhu, Allah akan mempergunakannya. Maka para sahabat di waktu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakannya? Apa maksudnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah akan berikan dia taufik. Ya, jadi kalau hamba itu diinginkan kebaikan, Allah inginkan kebaikan untuk sang hamba ini, maka hamba ini akan dipergunakan oleh Allah. Nah, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Allah pergunakan hamba itu bagaimana maksudnya?" Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba ini untuk mengamalkan amalan saleh sebelum dia mati. Ini nikmat yang sangat besar, jamaah. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang dari kalian telah mengamalkan amalan-amalan penghuni surga sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Akan tetapi takdir mendahuluinya, maka di akhir amalannya, di akhir kehidupannya, dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka sampai-sampai antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Takdir telah mendahuluinya. Di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan, jamaah, sampai kita mati. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan fulan yang masih hidup masuk surga atau masuk neraka, kecuali yang sudah berlalu dan ada dalil yang menjelaskannya, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Atau orang-orang yang telah berlalu, yang telah dijanjikan surga, seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat-sahabat yang lainnya. Semua sahabat yang dijamin oleh Allah radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan surga untuk mereka. Kalau yang tidak ada dalilnya, enggak boleh kita tetapkan. Sesoleh apapun dia, ya, semulia apapun nasabnya, kalau dia masih hidup belum bisa kita pastikan dia masuk surga. Tapi kalau kita berharap dia masuk surga, boleh. Ada orang beriman dari kalangan kaum muslimin, dia mengamalkan amalan soleh, bagus nasabnya, umpamanya dia punya nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dia masuk surga, boleh. Tapi memastikan dia masuk surga ini enggak boleh, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Sebaliknya, ada orang yang kafir kepada Allah, dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka, kecuali kalau dia mati di atas kekafirannya.
Kenapa? Kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Siapa tahu di akhir kehidupannya dia masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah, baik keislamannya dan seterusnya. Kita nggak tahu. Karena tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tahu kapan dia mati. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hal itu. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap untuk mengamalkan amalan saleh. Kapanpun Allah panggil kita, kita sudah siap dengan panggilan tersebut dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah apa? Mengamalkan amalan saleh untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini kita tutup dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Sesungguhnya demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun makhluk, hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama Rasulullah. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama-nama yang lainnya. Dia harus bersumpah dengan nama Allah. Adapun Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, bahkan justru sebaliknya, manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wal 'asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Semuanya. Semua berada dalam kerugian. Tidak ada yang terkecuali. Kemudian Allah datangkan pengecualian. Illa, kecuali. Siapa mereka? Perhatikan 4 sifat ini. 4 sifat ini merupakan amalan saleh yang telah kita sebutkan di khutbah yang pertama. Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang mengamalkan amalan saleh. Bagaimana amalan saleh itu? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam ayat yang telah kita bacakan di khutbah yang pertama, amalan saleh yang dimaksud adalah huwal amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan yang ikhlas dikerjakan oleh seorang hamba dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang saleh. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi, mengamalkan amalan tidak ikhlas atau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak dikatakan sebagai amal yang saleh, tapi amal yang taleh, amal yang tidak baik. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Mereka saling berpesan di atas kebenaran. Kita manusia pasti melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ilmunya, sesoleh apapun dia, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan nasihat, saling berpesan di atas kebenaran. Ciri di antara ciri-ciri orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling berpesan di atas kesabaran. Karena hidup ini kalau kita tidak hiasi dengan kesabaran, maka kita akan celaka, binasa. Semua harus kita hadapi dengan sabar. Dan kesabaran seorang yang beriman kepada Allah itu tidak ada batasnya. Kesabaran orang yang beriman kepada Allah itu tidak ada batasnya. Batasnya sampai ajal datang menyebutnya.
Jadi selama dia masih hidup nggak ada batasnya. Makanya orang-orang yang bersabar itu diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman sabara jannatan, bagi orang yang sabar itu mendapatkan 2 surga. Orang-orang yang bersabar itu disiapkan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi janji-janji yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba yang bersabar. Dalam ketaatan harus bersabar. Dalam meninggalkan larangan harus bersabar. Terkadang syahwat, hawa nafsu itu menyambar-nyambar, Pak. Kita sudah jaga amanah, tapi selalu dibisikkan, udah ambil aja sekian, ambil aja sekian. Dibisikin oleh syaitan. Kalau kita nggak sabar, kita ambil. Atau kadang diuji dengan wanita, atau diuji dengan harta, pangkat, jabatan. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan terjatuh. Tapi toh walaupun kita terjatuh, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha mengampuni, menyayangi hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu mengamalkan amalan saleh, menjadi hamba yang diwafatkan oleh Allah di atas amalan saleh, menjadi hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardhanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih walata umurina ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.